Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian pada subuh kali ini yang bertindak sebagai pembicara yaitu Bapak Ustadz Edison. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti akan memberikan tausiah sampai pada waktu syuruk, dan di akhir sesi ada sesi tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilahkan di sesi akhir nanti. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Edison kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summu tasihhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim. Bapak-bapak, Ibu, jamaah subuh Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah SWT, perkenanlah kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk seraya selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita. Tak lupa salam dan salat juga pada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya. Kita juga berharap pada Allah SWT untuk
jadikanlah kita umat yang istiqomah menjalankan perintah Allah dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga berharap, berdoa, memohon pada Allah SWT, mudah-mudahan kita umatnya yang pantas mendapatkan syafaat dari baginda Nabi di hari yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Membahas puasa tidak ada habisnya ya Bapak-bapak. Mungkin kali ini saya sharing yang mungkin pengetahuan umum, tapi mungkin yang jarang kita bahas ya. Kalau fikih puasa, keutamaan puasa, dan yang lain-lain mungkin satu lain sudah sering ya. Kali ini sesuai hadis Nabi tadi, ada yang ingat mungkin, sumu tasihhu ya, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Kita sudah sering mendengar itu, mungkin ada juga yang belum mendengar, tapi intinya apa yang dikatakan Rasulullah SAW pasti benar gitu ya, insya Allah benar gitu ya, karena Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Apa yang dia katakan, diamnya dia, kelarangan beliau tentunya menjadi panutan kita, menjadi panduan kita seumur hidup kita sampai akhir hayat kita gitu, sampai hari kiamat nanti. Kenapa Rasulullah SAW bilang puasa itu sehat gitu ya? Dulu mungkin perkataan ini belum bisa dibuktikan. Apakah puasa itu sehat gitu ya? Gimana supaya puasa itu sehat gitu ya? Sehat seperti apa gitu ya? Di saat banyak orang puasa dalam tanda kutip gitu ya, orang terpaksa puasa gitu ya, kekurangan makan, kekurangan minum gitu, banyak orang kekurangan gitu. Ada namanya penyakit yang kurang gizi ya, kurang gizi gitu ya. Ini terjadi gitu ya. Sementara kita disuruh puasa, berarti kan puasa itu menahan ya, mengurangi makan sebenarnya, mengurangi makan minum atau puasa ini paling tidak normal kita makan 3 kali sehari gitu ya, paling cuma 2 kali gitu ya, kecuali kalau kita malamnya makan berlebihan gitu. Puasa itu apa perlu gitu, puasa adalah terapi pengobatan alami paling tua yang tak pernah lenyap di telan zaman. Mengurangi jumlah dan frekuensi makan menyebabkan liver hati ya, lebih aktif dan leluasa melakukan pembersihan atau pembuangan racun, detoksifikasi dalam tubuh. Dengan berkurangnya racun dalam tubuh akan meningkatkan sirkulasi oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh, sehingga sel bisa memperbaiki diri dan meningkatkan fungsinya secara optimal. Terus bagaimana terjadinya detoksifikasi selama puasa? Secara fisik, puasa mengistirahatkan organ-organ yang berkaitan dengan pencernaan lambung, usus, pankreas, empedu, liver. Liver adalah organ pencernaan yang aktivitas metaboliknya paling tinggi. Selain berfungsi sebagai gudang penyimpanan dan distributor zat-zat makanan yang diperlukan sel-sel tubuh kita, liver juga mengendalikan keluar masuknya racun dalam tubuh kita secara bertahap dengan mengurangi kalori ini energi ya, zat yang dihasilkan kita memakan menghasilkan kalori. Liver akan mengunggah glikogen ini cadangan energi ya, dari gula ya, dari karbohidrat disimpan oleh hati menjadi glukosa ini zat gulanya gitu ya, dari glikogen menjadi glukosa dan energi. Dengan berkurangnya jumlah glikogen karena puasa, maka tubuh akan
protein dalam otot itu yang dipakai sebagai pengganti glukosa. Jadi yang gemuk tuh akan dipakai, jadi agak berkurang sedikit. Biasanya kalau kita puasa yang benar gitu, maksudnya mengurangi makan, agak menjadi turun berat badan tuh ya, karena untuk memakai glukosanya ini pakai glikogen dalam otot gitu ya, mengubah protein jadi asam amino. Asam lemak digunakan paling akhir setelah energi dan protein mulai menipis. Selain protein, lemak juga diubah dulu menjadi keton sebelum menjadi energi yang dapat digunakan otak. Proses ini disebut ketosis, ya, penggunaan keton di menggunakan otak. Pada puasa, ketosis merupakan adaptasi tubuh untuk mencegah kekurangan protein akibat pembakaran. Pembakaran keton baru dimulai hari ketiga setelah kita hari ketiga puasa, sehingga sebagian orang tuh biasanya agak pening ya, kunang-kunang gitu segala macam 3 hari itu, kunang-kunang lemas sedikit gitu ya. Untuk melakukan penghematan energi, tubuh secara alami putarkan diri dengan melakukan pengurangan beban, yaitu pengurusan zat-zat yang bersifat racun di tubuh kita ini yang sudah masuk sel itu dikurangi. Ampas-ampas metabolisme seperti timbunan lemak, sel-sel yang haus, jaringan yang rusak, tumor, dan berbagai jaringan abnormal lainnya dengan mengaktifkan organ-organ pembuangan. Proses ini disebut otolisasi dan biasanya terjadi pada hari ketiga juga. Dalam proses ini tubuh juga akan menstimulasi dan mempercepat pertumbuhan sel-sel baru pada saat protein yang diperlukan disintesa ulang, recycle dari sel-sel yang sudah haus. Dengan demikian kadar protein dalam darah tetap konstan dan normal selama puasa. Makanya di luar bulan Ramadan itu ada namanya puasa ayyamul bid ya. Ayyamul bid puasanya 3 hari supaya proses detoksifikasi dan lain-lainnya berjalan pada hari ketiga gitu ya. Walaupun Senin Kamis juga bagus juga gitu ya. Cuman yang paling tidak dalam 1 bulan kalau kita rajin ayyamul bid, insya Allah proses ini berlangsung walaupun tidak di bulan Ramadan. Racun-racun dan ampas metabolisme yang tidak bisa dibuang atau di-recycle oleh organ-organ buang dalam proses ini beberapa gejala pengeluaran racun dapat terlihat seperti warna urin yang keruh. Kalau kita biasanya di tempat-tempat pembuangan air itu ada tanda ya, kalau di kantor-kantor ada tanda kalau misalnya putih bagus banyak berarti minum air putihnya gitu ya, agak kuning berarti minum air putihnya kurang, agak keruh kurang banget gitu ya. Dalam hal ini jelas kita kurang minum air kalau di waktu siang ya, makanya nanti kalau bapak ibu pipis mungkin di sore hari itu suka agak keruh ya, nggak apa-apa, itu proses pembuangan racun sebenarnya gitu loh. Pembuangan racun. Lain kalau misalnya emang kita kekurangan minum. Sebenarnya kita nggak kekurangan minum, karena kita minum di waktu sahur dan waktu buka gitu kan. Cuma pindahnya saja. Kecuali dalam 1 hari 24 jam itu emang benar-benar kurang minum, pasti emang selain racun juga ada kurang baik gitu ya. Kalau kita kurang minum, misalnya kurang dari 2 liter gitu ya. Keluarannya juga dari ingus, tenggorokan ada reak gitu ya, terus usus besar. Dengan berkurangnya racun dalam tubuh akan meningkatkan sirkulasi oksigen dan nutrisi ke seluruh sel jaringan tubuh sehingga sel bisa memperbaiki diri dan meningkatkan fungsinya secara optimal. Intinya kalau kita makan itu maksudnya itu tidak cuma sampai di perut gitu ya, dari mulut, tenggorokan, perut, nggak sampai situ, tapi gimana caranya zat-zat nutrisi makanan itu dialirkan ke seluruh tubuh gitu, termasuk oksigen. Makanya juga dalam satu lambung tuh nggak bisa full 100%. Kalau Rasulullah SAW membagi itu makanan, air, dan oksigen. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga oksigen. Makanya kita nggak boleh makan terlalu kenyang sekali, kenyangnya pas gitu.
minumnya juga pas, terus ada ruang buat oksigen. Makanya Rasulullah kadang sahabat suka makan begini ya. Ini kan maksudnya membagi lambung 3 tuh, pas tuh. Jadi ada makanan, ada minuman dan oksigen. Kalau begini biasanya lost tuh. Makanya makan apa aja masuk terus tuh gitu loh. Tapi nyesek, tapi kalau di sini udah ditahan duluan gitu ya. Seperti itu kalau ikut sunnahnya Rasulullah SAW makan gitu ya. Hanya kalau di warung begini Pak, nggak apa-apa tuh. Bukannya nggak sopan Pak. Kalau warung makan begini tuh cara Rasul tuh gitu ya. Racun-racun dan ampas metabolis yang tidak bisa dikembangkan. Makanan ideal untuk puasa, junk food. Maksudnya nih junk food nih kita jelaskan bukan idealnya ya. Junk food makanan sampah adalah makanan yang berpotensi membentuk racun dalam tubuh. Junk food bukan hanya fast food ya. Yang dimaksud junk food itu makanan normal dimasak secondary process, proses kedua. Biasanya makanan fermentasi seperti itu ya, makanan kalengan, instan, daging olahan, bakso, sosis, kornet, makanan rumah yang berulang kali dipanaskan. Makanya Rasulullah SAW juga tidak makan makanan yang dipanaskan 2 kali. Makan yang sekali dipanaskan dia makan, yang 2 kali biasanya dipanaskan. Gorengan tuh kalau yang udah digoreng 2 kali, 3 kali udah nggak enak lagi kan Pak ya. Nah itu juga sebenarnya udah junk food itu. Makanan yang baik tapi dia proses pencernaan nggak bisa tercerna dengan baik gitu ya, dengan sempurna. Jadi junk food dalam tubuh, apapun itu ya. Jadi yang udah dianget-angetin ini gitu ya. Makanya masak juga jangan banyak-banyak gitu ya. Jangan banyak-banyak nanti sisa terus diangetin gitu lah. Kan sekali habis lebih bagus gitu ya. Jadi secukupnya gitu ya. Ini supaya tidak jadi junk food. Percuma kita masukin cuma buat ganjel doang, tapi dia sari-sari gizinya itu udah habis gitu ya. Kayak kita makan kertas, makan karet lah kayak gitu lah, seperti itu. Kira-kira gitu ya, tidak ada gizinya gitu. Apa yang menyebabkan makanan tidak tercerna? Kombinasi makanan yang terlalu beragam. Nah, kalau kita buka biasanya semuanya kelihatan ya. Ada gorengan, ada asinan, ada es, ada kolak, ada apa tuh, macam-macam tuh beragam gitu. Walaupun kita nyobain sedikit-sedikit, tapi itu terlalu beragam gitu loh. Rasulullah SAW kalau buka sahur apa gitu? Kurma air putih gitu. Kadang-kadang aja dia makan nasi kebuli gitu ya. Dulu mungkin nggak ada beras kambing-kambingan gitu, jarang-jarang, nggak tiap hari gitu ya. Tapi dia makan kurma air putih gitu loh. Dulu juga mungkin belum ada sirup tuh ya. Yang ada mungkin susu ada, susu kambing ya. Atau arak ya, apa yang diharamkan dulu ada gitu ya. Tapi zaman Rasulullah sudah dilarang ya araknya. Komposisi dan jenis makanan yang tidak memperhitungkan keseimbangan asam basa dan tubuh. Nah, kita pelajari juga kebanyakan asam, kebanyakan juga manis, apa segala macam itu kurang baik kadang. Terlalu banyak itu kurang baik. Maaf kalau di Jakarta dan sekitarnya di kita ini kalau bukaan itu kebanyakan gorengan ya, benar nggak Pak ya? Gorengan bawang, gorengan tahu, gorengan apa lagi? Tempe gitu ya. Terus lontong sama kuahnya saus kacang gitu. Bapak di mana-mana ketemunya itu gitu loh. Tapi kalau mungkin di kampung-kampung lain beda gitu ya. Di kampung saya di Kalimantan itu susah nyari gorengan Pak. Nggak ada gorengan tuh, gorengan Pamsat ada 1-2 itu nggak laku. Kalau kita kan laku banget gitu ya gorengan. Kalau di sana banyak makanan manis malah gitu. Ada kue lapis, kue kita bilang kue bingka, itu manis semua tuh. Makanya saya kena diabetes. Manis semua gitu ya. Makanannya seperti itu gitu ya. Kalau di sini gorengan mungkin banyak kena kolesterol tuh.
Seperti itu gitu ya. Makanan kurang lama dikunyah. Kita kebanyakan makan buru-buru juga. Padahal mengkunyah itu berguna gitu ya. Ada hitungannya, misalnya ngunyah nasi aja itu 32 kali paling ya. Supaya emang benar nasi itu bisa dirubah jadi sesuatu yang lebih sederhana, karena di mulut ini ada enzim gitu loh. Ada enzim bisa merubah makanan menjadi sesuatu yang lebih sederhana gitu. Jadi kita lebih banyak mengunyah gitu ya. Jangan langsung telan-telan gitu ya. Terus yang menyebabkan juga terkena biasanya kita makan berat tuh. Langsung setelah berbuka langsung makan nasi padang misalnya gitu, maaf gitu. Langsung makan soto gitu ya. Itu kurang bagus gitu sebenarnya. Kita makan ringan dulu, yang manis-manis tadi. Kalau di sini mungkin ya kurma, kalau tidak ada kurma makanan pisang goreng misalnya, pisang gitu ya, manis, buah-buahan. Kalaupun air putih, kalau nggak mau air putih teh manis hangat misalnya, itu cukup lah. Paling 2 gelas nggak cukup tuh ya, sudah langsung penuh tuh lambung kita. Kita sholat maghrib, baru kalau mau setelah sholat maghrib makan sedikit lagi. Jangan makan berat juga setelah sholat maghrib. Yang lebih bagus setelah sholat taraweh baru kita makan agak berat. Kalaupun kita mau, kalau tidak ya bisa juga nanti makan sahur gitu. Jadi memang benar-benar puasa itu memang menahan, tidak cuma pindah jam makan, tapi memang mengurangi makan kita secukupnya dan yang halal dan thayyib gitu ya. Nggak cuma halal tapi kita thayyib gitu ya. Pola makan yang menimbulkan makanan tidak tercerna akan menyebabkan penumpukan makanan tidak tercerna dalam koloni usus besar. Kolon sebagai bagian dari sistem pemukaan merupakan organ yang tidak memiliki kemampuan mencerna makanan. Secara alamiah ampas akan dipadatkan ke dinding-dinding kolon usus besar tadi ya, sehingga produksi mukus itu sampah ya. Memang diperlukan yang tapi tidak tersebut setelah berlebihan akan menjadi kerak dan bersama dengan ampas yang sudah mengeras akan membusuk menghasilkan gas toksit, gas beracun yang akan terserap ke dalam darah melalui poros-poros dinding usus, ikut sirkulasi darah sampai ke sel-sel jaringan dan sewaktu-waktu bisa menimbulkan masalah. Makanya kadang-kadang kita puasa suka sakit perut gitu ya, karena mungkin makanannya kurang pas gitu. Kita disarankan makanan buah-buahan kurma, tapi kita makanan yang berat-berat, yang pedas-pedas gitu, maaf yang pedas-pedas junk food tadi. Akhirnya sering sakit puasa tuh kalau nggak sakit perut kena mah malah gitu. Padahal sebenarnya puasa itu menyembuhkan mah gitu ya. Seperti itu. Pentingnya perilaku makan. Setiap makanan harus proses dahulu oleh enzim dalam kelenjar mulut, kelenjar ludah di mulut. Semakin lama kita mengunyah, produksi air liur meningkat sehingga makanan lebih mudah ditelan dan kita tidak perlu sering minum selama makan. Biasanya minum itu setelah agak makan. Jadi jangan disertai makan selesai makan 10 menit, 15 menit, setengah jam baru minum gitu. Biarkan dulu makanan itu tercerna di mulut maupun di perut gitu, baru kita minum. Kalau yang biasanya makan sambil minum itu biasanya karena memang ngunyahnya nggak lama gitu ya. Yang seret ke sini gitu kan. Minum tuh, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Minum lebih bagus agak lama setelah makan gitu ya. Sekitar 80% karbohidrat dicerna oleh enzim dalam kelenjar mulut, kelenjar ludah di mulut. Protein tercerna hanya 30%, sedangkan lemak hanya sekitar 10%. Ini tugasnya lambung tadi. Karbohidrat baru dilanjutkan setibanya makanan dalam usus halus. Lambung lebih banyak mencerna protein dan lemak. Kalau kita melewatkan proses di mulut, maka lambungnya banyak bekerja. Kalau lambung banyak bekerja, dia asamnya juga banyak. Makanya yang kena asam lambung itu biasanya juga seperti itu. Karena makannya cepat-cepat gitu ya. Lambung disuruh tugas banyakan nih. Padahal kan sebenarnya tugas ada di mulut. Kelenjar ludahnya itu gitu ya.
Setiap makanan juga harus bersembunyi dengan asam lambung. Jangan membayangkan asam lambung dan enzim sudah menunggu dalam perut, gitu ya, dalam seperti air dalam gelas. Enggak, dia nanti diproduksi dulu, gitu ya. Enzim dalam lambung keluar dari dinding lambung dengan cara merembes sedikit demi sedikit. Itu sebabnya makan atau minum tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh sampai kekenyangan. Asam lambung antara lain berfungsi mematikan bakteri yang lolos dalam perut, membawa enzim untuk mencerna protein. Protein yang tidak kena asam lambung tidak akan tercerna sempurna meskipun kita sudah memotongnya kecil-kecil dengan gigi dan ataupun pisau. Karbohidrat tidak akan dicerna di lambung, tapi perlu asam lambung juga yang berfungsi untuk menstabilkan gula pada karbohidrat supaya tidak fermentasi selama pencernaan protein berlangsung. Kebiasaan makan tergesa-gesa, terlalu banyak jenis makanan yang masuk pada saat berdekatan. Makanan boleh banyak, tapi jangan sabruk gitu langsung semuanya dimakan gitu. Kalau kita makan di pesta yang prasmanan tuh apa segala macam, kadang semuanya pengen dicoba tuh. Satu-satu aja dulu, pelan-pelan gitu, satu-satu. Kalau mau main semuanya tunggu dulu, dicerna dulu, baru ke makanan yang berikut seperti itu. Dan makan sampai kenyang dapat menyebabkan pencernaan di dalam mulut dan lambung tidak sempurna. Tubuh akan mengeluarkan makanan tersebut sebagai sampah atau penyakit dengan cara mengeluarkan sel-sel darah putih. Kalau kemarin kalau sel darah putihnya meningkat itu ada proses keracunan dalam tubuh. Dia perlu darah putih untuk tetralisi racun gitu. Dalam kasus FAU kemarin juga gitu, sel-sel darah putihnya meningkat karena dia ada infeksi di paru-paru dalam hari ini gitu ya. Kemarin kita bawa beliau gitu. Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dosanya diampuni, segala amalnya diterima oleh Allah SWT. Pola makan buka puasa dan sahur. Jangan langsung berbuka puasa dengan makanan berkalori tinggi seperti kolak tinggi Pak kalorinya. Karena gula itu ya. Gula terus ada apa? Ubi itu karbohidrat. Gula juga ada apa? Singkong di situ. Karbohidrat juga ada tape malah karbohidrat yang sudah difermentasi lagi. Jadi kolak itu termasuk kalori tinggi itu. Boleh makan sedikit, sekedarnya, jangan 1 mangkok 2 mangkok. Cendol tuh sama tuh, dia itunya karbohidrat, tambah gula merah lagi gitu kan. Nasi yang awal-awal buka ya, nasi itu makanan berat, boleh makan sedikit dan lauk-lauk. Makanan kalorinya makanan yang menguras banyak energi untuk menguraikannya menjadi sumber tenaga. Setelah berpuasa sepanjang hari, laju metabolis sedang berada pada titik yang rendah. Jadi kita setelah puasa ini semua organ istirahat tuh. Tiba-tiba begitu buka langsung disuruh kerja keras gitu. Capek lah. Kita kan seperti mesin juga. Mobil nih udah lama nggak dipanasin, nggak dihidupin gitu loh. Tiba-tiba dihidupin, langsung disuruh keluar kota gitu. Habis Pak, aus gitu. Mesinnya gitu ya, baut-bautnya apa segala macam. Ini semua gitu rontok semua gitu. Terlalu berat kerja. Ini pelan-pelan pemanasan juga gitu. Itu adalah proses saling penghematan energi pada tubuh. Setiap kali dipuasakan dari makanan, jadi istirahat gitu kan ya. Pencernaan termasuk metabolisme yang relatif memakai banyak energi. Begitu kita mengisi perut, laju metabolisme tidak otomatis naik. Akibatnya sebagian besar makanan tidak tercerna dengan baik. Awali buka puasa dengan makanan yang tidak membutuhkan proses pencernaan lama, tapi bisa mencepat mengeluarkan energi. Apa Pak? Contohnya kurma tadi ya. Tidak ada kurma mungkin pisang, buah-buahan lokal itu lebih bagus. Kita makan pisang dulu gitu ya, air putih,
air hangat gitu ya. Bukan yang makanan diproses ya, tapi proses alami itu. Kenapa kita disuruh makan kurma atau pisang atau buah? Karena itu sederhana gulanya, langsung diserap, langsung jadi energi. Gitu ya. Gak perlu tugas kelenjar ludah maupun kelenjar lambung itu tidak berat tugasnya. Gitu ya. Instan. Gitu ya. Gula atau makanan ini memang cepat juga masuk energi. Tapi hati-hati, energi dari gula karbonhidrat prosesnya sifatnya instan atau saat. Laju metabolisme terlalu cepat sehingga cepat pula capek gitu lesu. Kalau kita makan gula minuman yang manis, makanan yang manis dari gula gitu ya. Hal ini disebabkan sebagai zat-zat gizi yang mengontrol metabolisme gula ke sel-sel sudah tidak ada karena itu dibutuhkan insulin. Nah ini kasus diabetes begitu. Diabetes itu kan berkurangnya fungsi kelenjar pankreas menghasilkan insulin. Diabetes tipe 1 itu kelenjar pankreas tidak berfungsi. Jadi kalau dia makan nasi apa segala macam biasanya harus disuntik insulin sebelum makan dan sesudah makan karena tubuh tidak menghasilkan insulin gitu loh. Jadi gula itu bakal jadi tetap gula tuh, nggak jadi energi gitu. Makanan karbohidrat apa segala makanya kadang orang ini yang sudah diabetes tingkat 1 kalau kurus walaupun makannya banyak gitu ya. Karena nggak jadi energi gitu. Terus tipe 2 itu yang pankreasnya masih sebagian besar bisa memproduksi insulin. Kasus saya seperti itu, tipe 2. Jadi saya bisa makan cuma sedikit-sedikit gitu, pelan-pelan gitu ya. Supaya proses insulinnya juga tidak terlalu berat. Jadi bisa dirubah jadi energi seperti itu. Pankreas, organ yang memproduksi insulin belum bekerja dengan kemampuan pada saat itu. Kita harus ingat bahwa selama bulan puasa kita mengistirahatkan fungsi pencernaan. Tapi organ-organ itu tetap bekerja untuk detoksifikasi dengan kapasitas penuh. Jadi jangan disiksa lagi dengan mencerna makanan yang kita tahu akan menimbulkan masalah. Buka puasa dengan makan buah adalah yang paling baik. Nanti kalau ibu-ibu gitu ya, sediain buka puasa banyakin buahnya, kurmanya gitu ya. Juga dikasih edukasi gitu ya. Walaupun boleh aja dikasih gorengan apa segala macam, tapi itu sebenarnya lebih bagus buah gitu ya. Es buahnya gitu ya. Juga tapi juga jangan terlalu manis gitu ya. Jangan terlalu banyak beragam. Sederhana aja untuk buka puasa itu. Ada menu misalnya makanan berat mungkin dibungkus untuk bisa dimakan di rumah dibawa pulang gitu ya. Supaya kita tidak berlebihan juga di buka puasa. Untuk buah tubuh tidak perlu insulin, makanya langsung bisa dicerna dan cepat gitu ya. Metabolisme di otak juga stabil. Setelah sholat maghrib adalah waktu yang baik. Biasakan selama puasa makan dengan menu yang sederhana. Yang penting lengkap gizinya gitu ya. Nasi dengan kombinasi satu menu sayuran, satu menu lauk itu sudah cukup. Semakin sederhana jenisnya semakin ringan. Kalau bisa kurma selama puasa tuh kurma air aja lebih bagus lagi. Jadi ini berguna juga buat kita. Lakukan sama untuk sahur. Sahur juga seperti itu. Jangan mentang-mentang nanti kita nggak makan berjam-jam nih 14 jam kita makan banyak sahur. Itu kurang bagus gitu. Terlalu berlebihan. Awali dengan makan buah secukupnya. Ini banyak yang mitos yang salah. Biasanya kita makan dulu baru makan buah, Pak ya. Rasulullah mengajarkan makan buah dulu baru makan nasi gitu ya. Makan buah dulu gitu loh. Makan kurma dulu, makan pisang dulu, makan semangka dulu gitu ya. Setelah itu baru kita makan berat. Jadi buah itu bukan cuci mulut, juga terbalik gitu ya. Di diet cara makannya orang Yahudi juga begitu tuh. Itu yang diajarkan memang dari
Nabi Musa mengajarkan di Taurat gitu ya. Supaya kita lebih baik makan buah dulu sebelum makan beras. Awali dengan makan buah sedikit, seperti kalau ada masa ruang dalam buah udah diisi, sedikit makanan lagi. Sahur tidak perlu makan berlebihan. Makan kekenyangan justru membuat kita cepat lesu. Akibat metabolisme gula dalam darah tidak stabil. Jangan lupa saat puasa, laju metabolisme kita akan turun. Selain itu saat pagi hari, fungsi tubuh yang paling aktif adalah pembuangan. Berarti makanan yang begitu banyak kita makan saat sahur tidak tercerna sempurna sehingga akhirnya membusuk dan sebagian lagi terfermentasi. Makanan rusak menghasilkan gas yang menyebabkan kembung atau sakit mah atau sakit kepala. Nah, itu tadi seperti tadi kita puasa mestinya menyembuhkan mah, tapi kita malah jadi sakit mah gara-gara kita berlebihan saat makan berbuka maupun sahur. Sakit kepala lah. Biasakan juga makanan yang baru ya Pak ya, Bapak Ibu-ibu. Jangan selalu dipanasin gitu. Hemat gitu ya, tapi ya kita makanya kalau masak sedikit-sedikit, nggak selalu banyak gitu, secukupnya. Ataupun kalau yang nggak masak misalnya beli makanan di luar ya secukupnya gitu ya. Keluarga misalnya berapa orang kan bisa dihitung tuh, kira-kira ini makan banyak, ini kira-kira yang habis sekali. Tubuh kita perlu gizi, bukan cuma makan doang, makanan enak, nggak perlu. Apa lambung, apa khusus ini taunya gizi, nggak tahu itu makanan enak apa enggak. Yang tahu makanan enak kan cuma mulut Pak, ya kan? Sampai enak nih, manis nih, gurih nih gitu kan. Sampai tenggorokan udah sama tuh rasanya tuh. Gak kerasa kan? Sampai perut, sampai lambung apalagi gitu. Mau apa kek? Ya cerna enggak, lambung nggak perlu. Cuman gizinya perlu nggak pas nggak gizinya masuk nggak gitu. Memasak terlalu lama atau memanaskan makanan berulang kali akan menghancurkan gizi makanan. Makanan tidak bergizi akan sering menimbulkan lapar. Nah itu karena vitaminnya biasanya nggak keserap gitu. Jadi itu bikin lapar tuh kadang salah satunya vitamin A yang kekurangan vitamin, kekurangan gizi ya. Karena itu setiap kali masuk lakukan secukupnya saja. Sebaiknya tidak minum suplemen Pak ya. Jangan ditambah suplemen gitu ya. Suplemen itu kalau kita lagi pemulihan biasanya gitu ya, vitamin pasti perlu. Suplemen itu tidak, namanya juga suplemen itu tambahan, bukan pokok. Yang pokok tuh vitamin juga tidak berlebihan. Kayak vitamin C kita minum cuma berapa gram saja gitu ya, berapa miligram, tapi kita kadang minum yang 1000 miligram tuh. Itu kelebihan tuh, malah sisanya banyak dibuang itu. Vitamin perlu tapi sedikit gitu. Saat puasa tubuh kita sedang giat mengeluarkan racun. Suplemen dan obat-obatan yang mengandung zat sintetis yang pada dasarnya tetap racun gitu ya. Tetap racun gitu ya. Saya pribadi kalau diabetes saya itu saya tidak makan obat dari dokter gitu ya. Mendingan herbal saja. Itu pengaruh karena jangka panjangnya kalau obat dari dokter itu pengaruh jangka panjang, misalnya ginjalnya rusak apa segala macam gitu ya. Saya pakai obat tradisional herbal tradisional saja gitu. Kasus mungkin bapak-bapak juga punya kasus masing-masing gitu ya. Biasakan kalau ada obat dokter yang menahun, kalau kita bisa hindari gitu ya. Ini saran bukan saran dokter ya, saran pribadi gitu. Ini karena biasanya ada efek samping kalau obat-obat kimia gitu. Boleh sekali-sekali kita minum, tapi kalau untuk berkelanjutan pasiennya biasanya ada efek samping gitu. Karena kalau kondisi kesehatan harus mengkonsumsi suplemen dan obat, konsultasikan dulu dokter dan ahli gizi yang menguasai terapi nutrisi. Nah ini biasanya yang keluhan-keluhan di waktu puasa. Sembelit itu karena berlebihan makanan olahan, kurang sayuran buah. Hindari makanan olahan, banyak minum makanan alami, banyak makanan alami berserat. Sering buang angin,
berlebihan makanan olahan, gorengan, soda, kacang-kacangan gitu. Jangan makan berlebihan, banyak minum jus buah ya, termasuk jus buah ya. Hindari gorengan dan santan Pak ya. Makan minum pelan-pelan. Lesu, tekanan darah rendah, kurang minum buah, kurang gula dan soda, berlebihan makanan manis. Hindari roti, cake, karbohidrat yang diproses, banyak makanan buah dan sayur. Sakit kepala di sini karena kafein, nikotin, banyakkan teh, banyakkan kopi itu kurang bagus juga gitu ya. Kurangi rokok gitu ya, maaf yang merokok gitu ya. Kopi, banyak makan buah dan sayur. Kalau banyak rokok biasanya kopinya banyak juga tuh. Ya kurangi rokoknya, kurangi kopinya. Kopi perlu juga Pak, itu bagus juga, cuman nggak perlu banyak. 1 gelas sehari gitu ya, cukup itu. 1 gelas bukan 1 gelas gede, 1 cangkir lah itu ya. Tukar lambung, kebanyakan makan lemak, kebanyakan makan soto-soto yang enak-enak tuh, jeroan apa segala macam tuh. Kopi makan terburu-buru, mau makan. Gangguan kolesterol sama nih, kebanyakan lemak, kurang sayuran buah. Intinya sekarang banyak minum, banyakin buah, banyakin sayur, yang lain kurangin gitu. Betul ya Pak ya? Buah, sayur, minum, yang lain kurangin. Tapi tidak jadi vegetarian, tidak jadi vegetarian Pak ya, karena kita makan daging halal Pak, bukan diharamkan ya, karena kita tidak jadi vegetarian, kita makan dua-duanya. Rasulullah makan daging, ya, makan kurma, gitu kan, air putih, banyak minum susu juga. Menutup, alhamdulillah ya, Allah memerintahkan puasa pada kita yang merupakan obat paling mujarab, penyembuh dalam tubuh kita sendiri. Sebagaimana firman Al-Baqarah 1:4, berpuasa itu baik bagimu seandainya engkau tahu. Semoga Allah ridho menyertai langkah kita untuk mensucikan diri lahir dan batin. Semoga sukses menjalankan ibadah puasa. Mohon atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan apa segala macam, silakan. Di luar topik tidak boleh. Ya, silakan. Ya. Pertama dalam beribadah, pertama kita harus meluluskan niat. Yang penting kan niatnya. Innamal amalu binniyat, segala macam kita menentukan niat. Kalau dalam niat puasa sunnah, gitu ya, mungkin niatnya bisa lebih dari satu, gitu ya. Kita kayak misalnya sholat sunnah ya, sholat sunnah masuk masjid itu kan sholat tahiyatul masjid. Kebetulan sudah azan gitu ya, berarti kita sekalian niat sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah qobliyah, gitu ya. Itu dua-duanya dapat misalnya kalau dalam ibadah sunnah. Tapi kalau dalam Ramadan niatnya khusus tuh Pak. Niat dalam puasa Ramadan kan puasa wajib ya. Niatnya juga nggak boleh instan tuh. Seperti niat kalau Rasulullah tuh sering puasa, kadang sering puasa dia habis sholat subuh dia pulang ke rumah nanya sama Aisyah gitu ya. Ada makanan nggak gitu ya? Kata Aisyah nggak ada makanan nih gitu ya. Belum belanja gitu, belum masak gitu ya. Ya udah aku puasa gitu ya. Rasulullah tuh begitu, karena nggak ada makanan ya puasa dia gitu ya. Pernah 3 bulan itu dapurnya Rasulullah itu nggak pernah ngepul gitu, 3 bulan. Dalam arti bukan nggak ada makanan sih, ada kurma gitu ya. Kurma kan nggak perlu dimasak, nggak perlu digoreng atau direbus gitu kan. Ya, makan kurma ya makan kurma gitu. Selama 3 bulan Rasulullah makan kurma aja, karena memang Aisyah nggak masak roti, nggak masak kare kambing misalnya gitu ya, nggak masak gitu ya. Hanya Rasulullah puasa. Nah itu puasa sunnah boleh niatnya dadakan. Tapi kalau puasa wajib niatnya harus malam tuh. Kalau mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i malam
Sebelum tidur kita harus niat puasa. Yang dibacain anak-anak tuh, walaupun niat tuh sebenarnya tidak dibaca juga tidak apa-apa. Niat itu kan dalam hati ya, tapi dibaca itu untuk memudahkan saja gitu ya. Kalau sebenarnya niat ya dalam hati, niat kita tuh apa? Kalaupun dibaca nggak ngerti ya sama juga nggak niat itu, ya kan? Baca juga harus ngerti itu. Apa now itu soma godiri itu maksudnya apa gitu kan? Kalau dia dibaca cuma mulut doang, bisa jadi nggak niat tuh. Makanya niat yang penting dalam hati kita sudah benar gitu ya. Ucapan itu cuma meluruskan saja gitu ya. Kalau kita tahu bahasa Arabnya gitu ya. Niat puasa Ramadan harus niatnya benar-benar ikhlas lillahi ta'ala gitu ya. Karena kita puasa wajib gitu ya. Nah, dalam kondisi obesitas tadi dia kan puasa untuk menurunkan berat badan. Puasa sunnah nggak apa-apa Pak gitu ya. Puasa sunnah Senin Kamis atau dia puasa Daud gitu ya. Puasa Ayyamul Bid tadi itu boleh gitu ya. Jadi insya Allah dua-duanya dapat gitu ya. Tapi kalau puasa Ramadan niatnya biasanya harus satu gitu. Bukan biasanya harus satu. Niat emang benar-benar menjalankan ibadah Ramadan lillah kanata. Masalah nanti dia kurus, mesti nanti dia sehat apa segala macam itu bonus saja gitu ya. Supaya kita dapat pahalanya gitu kan, pahala puasa Ramadan gitu ya. Nggak cuma niat, tapi caranya juga seperti sunnah Rasulullah SAW. Kalau cara puasanya tidak sesuai sunnah, ya nggak dapat pahala juga. Dan puasa itu tidak sekedar makan minum tidak berjima ya, tapi juga puasa mulut dari perkataan yang kotor gitu kan, hati dari hasad dengki apa segala macam, terus dari melihat yang haram gitu kan, mendengar yang haram, dari keperbuatan tangan kaki yang haram gitu ya. Itu kalau itu tidak dikerjakan baru kita dapat pahala puasa. Kalau itu masih dikerja, masih dusta, masih ngomongin orang, maaf gitu ya, itu cuma dapat lapar dan hausnya aja, cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Oh dia telah gugur kewajiban, tapi pahalanya nggak dapat gitu atau berkurang paling tidak gitu ya. Jadi sepertinya sia-sia kita cuma lapar dan haus saja gitu, cuma dapat kesehatannya doang, dapat menggugurkan kewajiban, tapi pahalanya nggak dapat gitu ya. Jadi seperti itu. Masih gimana? Kurang jelas atau gimana Pak? Oke, alhamdulillah ya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya mau gemuk malah susah ya. Tapi ya itu satu lagi selain makan minum, tapi saya mau menjelaskan olahraga. Dalam Ramadan pun sebenarnya kita juga dianjurkan olahraga gitu ya. Cuman dalam kondisi tertentu kan kita puasa pagi sampai sore ya. Olahraga mungkin pagi agak kurang memungkinkan. Sore Pak gitu ya. Kayak kemarin tadi sore sepedaan juga Pak gitu, sebelum buka gitu. Jadi begitu pas selesai sepedaan, pas maghrib gitu kan. Jadi seperti itu pas minum gitu. Jadi boleh kita melakukan olahraga, maupun dianjurkan supaya karena kan puasa sebenarnya kita masih ada energi kan. Walaupun tidak makan minum kita ada energi dari otot kita, dari apa. Kalau kita pakai otot kita untuk hal-hal yang kerja, olahraga, berguna juga gitu loh. Kalau kita tidur-tiduran sehari itu malah bikin lemes kadang gitu. Tubuh kita makin semakin lemas, makin semakin lapar gitu loh. Tapi kalau kita aktivitas yang ringan-ringan saja, bukan aktivitas berat gitu yang nggak nguli gitu ya. Nyapu rumah, mungkin cuci, ngucap-ngucap pakaian segala macam gitu ya, bersihin rumah itu aktivitas yang ringan-ringan. Insya Allah puasanya juga kuat tuh gitu, malah lebih kuat dibanding kita terlalu santai tidur-tiduran gitu ya, seperti itu. Gitu. Mungkin ada yang tambahkan, silakan tambah lagi, tanya lagi silakan. Ya.
Eh, puasa putih ini kan dia puasa makan, cuman makan nasi putih ya, air putih gitu ya. Selama sebenarnya tidak ada apa dalilnya gitu, tidak ada sahabat pernah melakukan ini gini ya. Yang kalau di Arab sana kan puasa mutinya itu bukan muti tapi memang puasa coklat ya, kurma dan air putih. Tapi selama menurut saya selama itu dikerjakan misalnya dengan rukun puasanya itu misalnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, emang benar-benar tidak makan gitu kan. Dia niat puasa sunnah, cuman dia bukanya dengan nasi putih ya. Tergantung niatnya tadi. Kalau emang niatnya cuman itu ini sebenarnya bagus tuh buat kesehatan juga. Artinya tadi seperti saya jelaskan tadi, kita buka juga tidak dengan bermacam-macam makanan gitu kan, sahur juga sebegitu, itu bagus. Tapi kalau kadang-kadang saya dengar niat puasa muti ini lain gitu ya, apa ke pengasihan lah apa segala macam gitu, maaf gitu ya, atau ilmu apa segala macam. Nah ini yang mungkin tidak benar niatnya kalau menurut saya gitu ya. Tapi kalau tadi cuma dia puasanya emang puasa seperti puasa yang diajarkan Rasul dari terbit fajar sampai terbenam matahari, cuma makannya saja tidak makan berlebihan, cuma makan nasi putih sama air putih gitu ya. Yang saya tahu gitu ya, itu bagus tuh. Berapa hari dia jalani, bisa 3 hari, Senin Kamis, itu bagus tuh. Saya pikir malah bagus buat kesehatan menurut saya gitu ya. Seperti Rasulullah juga puasa dengan kurma dan air putih. Tapi kalau niatnya tidak mencari pahala dari Allah gitu ya, niat-niat yang lain-lain, nah itu yang perlu digarisbawahi gitu ya. Tergantung niatnya. Mungkin dia dapat kayak pengasihan, kayak apa jabatan, mesinnya naik jabatan seperti itu. Mungkin dia dapat, tapi itu di dunia aja gitu. Allah tuh nggak redo gitu ya. Puasa itu kan kata Allah untukku gitu ya. Allah yang menilai, tapi asal ikhlas lillahi ta'ala gitu ya. Tadi mungkin untuk puasa apa sunnah boleh mungkin kita niat sehat atau niat nguris badan mungkin masih boleh gitu ya. Tapi kalau puasanya wajib, niatnya memang harus dulu lillahi ta'ala gitu. Masuk puasa putih ataupun puasa lain-lainnya gitu ya. Cuma saya nggak tahu kalau dalam kedokteran tuh bagus atau tidak gitu ya. Tapi kalau dalam tidak banyaknya makanan sih mungkin bagus ya. Termasuk ahli gizi karena kondisi orang juga beda-beda. Jadi harus konsultasi dokter juga mungkin kita cocok nggak puasa putih misalnya gitu ya. Jangan sampai nanti itu jadi malah bikin sakit, bikin mudorot gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang emang harus puasa dari makanan-makanan yang berat, makanan ringan apa yang sederhana ringan supaya dia memulihkan kesehatannya. Tapi ada juga yang orang perlu misalnya kayak penyakit liver itu kan dia perlu gula kan gitu ya. Kalau gulanya kurang malah kuning tuh keluarnya penyakit apa livernya malah kena gitu ya. Jadi hipoglukoma yang namanya itu hipo kekurangan gula gitu. Jadi dia harus minum teh manis mungkin apa yang manis-manis gitu supaya ini. Tapi kalau orang yang diabetes memang jangan sampai kelebihan gula. Dia tetap perlu gula tapi nggak boleh lebih karena tergantung pankreasnya bisa mengeluarkan insulin atau tidak gitu ya. Jadi puasa muti tergantung niatnya gitu ya. Kalau dia niatnya yang mungkin lain selain dari Allah mungkin haram dilakukan gitu. Tapi kalau niatnya semata-mata Allah terus dia insya Allah itu sehat gitu ya. Cuman makan nasi putih dan air putih ya. Betul ya itu ya. Saya belum pernah tahu itu cuma dengar-dengar aja puasa putih seperti itu. Itu biasanya ajaran Jawa ya. Kejawen atau apa. Kejawen itu ada yang selaras dengan ajaran Islam itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang di luar bertentangan dengan syariat Islam itu yang dilarang gitu ya, seperti itu. Banyak sih sebenarnya kalau dikaji apa yang kira-kira kebaikan yang selaras dengan Islam ajaran-ajaran. Karena kejawen itu kan asalnya dari dulu ini kita kan agama Jawa itu kan bukan Hindu ya dulu Primbon apa segala macam itu kadang ada Nabi Ibrahim dulu yang pernah dakwah di Indonesia di zaman Sundaland itu. Makanya ada siapa tuh
Lord Rangga itu Sunda Empire ya, Sunda Empire itu. Itu karena memang kita punya kerajaan Sunda dulu sebelum eh, sebelum Hindu Buddha masuk sini gitu ya. Dulu ada kita punya agama Tauhid juga, cuman namanya sudah itu tidak dijamin oleh Allah SWT agama jadi kekal, jadi kadang ada menyimpangnya juga. Tapi ada tetap ada poin-poin yang mungkin sesuai dengan syariat Islam. Tidak bertentangan maksud saya gitu dengan syariat Islam itu boleh kita lakukan. Gitu ya. Kalau yang bertentangan ya kurang sedikit-sedikit dikurangi, dibatasi dan dihilangkan. Gitu ya. Jadi puasa putih seperti itu. Nggak tahu itu apa ajaran Sunan Kalijogo apa saya kurang tahu ya. Mungkin Sunan Kalijogo juga karena kan di sini memang tidak ada kurma kan, makanya dia pakai nasi putih gitu ya. Kalau di Arab sana tidak ada nasi, pakainya kurma. Gitu. Tapi masih kalau menurut saya sih masih lebih bagus kurma. Kurma itu kan prosesnya tidak dengan proses tambahan ya Pak ya. Dia gulanya murni itu gula dari alam gitu ya. Tidak proses tambahan. Kalau nasi kan ada proses tambahan tuh dari beras direbus lagi kan, di aron direbus lagi. Direbus di Magicom sama direbus aron tuh beda juga tuh. Vitaminnya yang di Magicom sudah banyak hilang tuh. Kalau orang yang dulu yang masak 2 kali itu ya, dipanci dulu, diaron dulu, baru dikukus itu lebih bagus gitu menurut penelitian dokter gitu ya. Seperti itu. Jadi itu Pak. Tergantung deh. Kalau orang Jawa saya tahu emang puasa putih gitu. Karena saya orang bukan Jawa, saya cuma dengar aja kalau pernah melaksanakan gitu. Tapi kalau dalam syariat emang tidak ada namanya puasa putih itu gitu. Tapi kalau dilihat urutannya syariat itu sesuai apa syariat apa enggak gitu. Mungkin Pak Ustaz tergantung niatnya. Mungkin Pak Ustaz Santo bisa nambahin gitu. Kalau saya sih seperti itu pemahamannya, maaf kalau pemahaman saya kurang gitu ya. Pak Ustaz Ali puasa putih itu gimana Pak kalau makan nasi sama air putih ya? Cuman dia tetap apa dari fajar sampai maghrib gitu ya. Kalau saya sih belum pernah nemuin gitu puasa putih gitu. Hmm. Biasanya disuruh diwarisin dulu biasanya itu.
tertarik walaupun bagaimana nggak tahu, pokoknya nggak tertarik aja. Kalau alasannya kenapa nggak mau puasa gitu lah, kayak nggak sesuai dengan mau gitu. Artinya menolak aja gitu. Tapi ada 3 orang itu sampai sekarang belum mau hilang belajar gitu. Oke, dulu saya dengar sih ada ilmu tenaga dalam, ilmu pelet gitu, suka puasa-puasa gitu ya, ilmu pengasihan, ilmu apalagi raga sukma segala memang ada syarat-syarat, termasuk kadang membaca ayat-ayat tertentu gitu ya, mengamalkan ayat-ayat itu ya. Tadi saya kembalikan lagi pada niatnya gitu ya. Kalau niatnya tadi benar terus sesuai syariat sih nggak masalah, tapi kalau jangankan puasa putih, puasa normal aja kalau niatnya nggak benar kan nggak benar juga. Kita puasa Ramadan niatnya supaya ini nih apa, nggak malu gitu ya, apa, masa malu sama anak kecil gitu ya. Apa karena malu saya anak kecil aja bisa puasa saya nggak puasa, niat juga diluruskan juga. Kita jangankan amalan yang tidak ada syariatnya gitu, amalan yang ada syariatnya niatnya pun harus diluruskan gitu ya. Barangkali itu Pak ya. Terima kasih Ustaz Ali. Jadi karena saya tidak pernah tahu itu, jadi cuman menduga-duga aja, dengar-dengar aja gitu ya. Kalau dalam tradisi kampung saya memang tidak ada puasa putih kalau di Kalimantan gitu ya. Walaupun kalau dalam tradisi Dayak itu banyak juga ilmu-ilmu seperti itu gitu. Tapi biasanya itu karena Dayak tradisinya bukan tradisi Islam, jadi kita bisa langsung kantor gitu ya. Kalau Jawa kadang tradisi campur gitu ya. Ada tradisi Jawa, ada tradisi Kejawen, ada tradisi yang masih banyak dilestarikan dan banyak juga yang disingkirkan, maksudnya dikurangi gitu ya. Karena mungkin juga dakwah daripada para sunan wali itu lihat situasi gitu ya. Dulu dakwah langsung diajak sholat ke masjid, apa pada nggak mau gitu ya. Tapi kalau dengerin gamelan, dengerin apa tuh pada rame gitu. Akhirnya Sunan Kalijaga ya dakwah, dia bikin gamelan juga gitu, bikin gamelan tapi dimasukkan cerita-cerita, akhirnya baru bisa diterima Islam itu seperti itu. Mungkin konsepnya seperti itu, termasuk puasa putih juga. Dulu mungkin kebutuhannya lain ya, kebutuhannya dulu mungkin banyak penjahat-penjahat yang punya ilmu kesaktian, jadi mungkin para kiai dulu juga membekali dengan ilmu-ilmu tertentu mungkin ya, walau. Tapi sekarang kan tidak seperti itu. Sekarang nih adu ilmu dengan kitab gitu ya, ilmu yang lebih rasional gitu loh. Jadi itu udah mulai ditinggalkan karena sudah banyak melenceng mungkin ya. Kalau kita lihatnya untuk kesaktian itu nggak zamannya lagi gitu ya, udah nggak zamannya lagi, dan juga mungkin banyak melenceng dari syariat gitu ya, barangkali itu. Tapi kalau cuma puasa sekedar syariat dan itu cuma salah satu cara mengurangi makanan yang tidak bermanfaat, mungkin bisa-bisa saja gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf kalau ada salah. Ada lagi mungkin? Kayaknya mungkin pesantren-pesantren tentu masih tuh Pak ya melakukan itu ya. Bukan pesantren kali ya, tapi padepokan yang kelihatannya seperti pesantren gitu loh. Tapi itu ilmu-ilmu seperti itu yang ini nggak tahu, kayak Banser kemarin tuh suka ilmu-ilmu kebal alam tuh. Mungkin ada yang kebal syariat, ada yang kebal tidak syariat gitu ya. Iya itu sebenarnya tidak perlu kalau menurut saya sih. Kayak ilmu kebal karena nggak perlu gitu. Rasulullah juga tidak kebal gitu kan. Karena perlu ilmu bela diri, perlu ilmu bela diri, ilmu memanah, ilmu main pedang, apa kita perlu karena Rasulullah juga mengajarkan. Kita kan bukan muslim yang lemah, nanti sewaktu-waktu ada perang fisik kita juga harus bisa turun gitu loh. Kita belajar ilmu bela diri bukan berarti nantang musuh enggak, tapi kalau ada musuh kita nggak lari gitu loh. Itu barangkali itu ya. Kalau ilmu-ilmu kebalan itu udah ketinggalan zaman kalau menurut saya gitu sih. Sekarang udah pakai nuklir bom gitu. Ilmu kebal
nggak ini lagi tuh, di berondong senjata aja udah tembus gitu, nggak pakai tembus, pakai basoka gitu, habis juga ilmu kebal, jinnya nggak kuat juga gitu, nahan basoka gitu ya, barangkali itu ya. Kita udah orang lain udah ke bulan kok kita masih ke hutan-hutan gitu ya. Nyari-nyari ilmu wangsit, nyari ilmu kebal yang nggak aneh-aneh gitu ya. Justru kita mestinya merebut kembali kejayaan kita dengan mempelajari ilmu-ilmu modern lainnya gitu ya. Walafu minkum. Kalau tidak ada, saya mohon maaf. Yang salah dari saya pribadi, yang benar hanya dari Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi tausiah dari Bapak Ustadz Edison. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan setelah sholat subuh berjamaah, lalu kita mendengarkan kajian, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu mendapatkan pahala haji dan umroh sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW melalui ya sesuai sabda Nabi Muhammad, kurang lebihnya barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah lalu duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh sempurna. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan kajian tadi merupakan zikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu mari kita lakukan sholat 2 rakaat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.